Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini kita kedatangan fighter andalan Indonesia. Ini dia, Bang Ardi Lumihi. Keren. Kayak apa kabar, Bang? Apa kabar, bro? Oke, sip. Mantap. Mantap ya, gokil. Ini sekarang pindah camp. Iya, pindah camp. Pindah camp? Pindah camp, oke. ISBC. Keren. Enggak. Belum. Baru latihan. Tadi kita sempet latihan ya, satu sesi, dan gimana Bang tadi latihan? Mantap. Pokoknya latihannya itu kayak kita udah lama pernah latihan bareng gitu. Gokil. Sefrekuensi, pokoknya masuk di otak semua. Oke, keren. Udah satu frekuensi katanya, berarti gokil lah, kita udah nyambung nih. Oke, ngomong-ngomong tentang Bang Ardi Lumihi nih. Siap. Bang Ardi kan udah berkecimpung di dunia beranteman nih. Iya. Dunia MMA, ya. kickboxing, Muay Thai. Gokil. Belum silat belum sih. Silat belum. Baru kickboxing, Muay Thai, MMA, dan pokoknya yang baku hantam gitu. Basic tuh di mana Bang pertama, Bang? Basic itu pertama kali kalau di Manado itu Wushu Sanda. Oh, Wushu Sanda. Ya, dulu di kampung kan kita maksudnya kayak kita nggak kenal yang kayak yang Muay Thai gitu-gitu, nggak tahu kan ya. Dulu di sana ada pelatih saya itu pelatih Wushu. Ya? Nah, waktu itu langsung diikutin Wushu Sanda karena gue udah dewasa kan. Jadi kalau di Wushu itu kan dari anak kecil itu harus yang tahu lu kan, yang kayak kata gitu kan, jurus kan. Nah, makanya karena saya udah dewasa diikutin saya yang Wushu Sanda itu. Sanda itu baku pukul tangan dan kaki. Tuh, keren. Ya. Jadi dulu tuh motivasinya apa tuh Bang? Apakah dulu pernah dibully kah, atau berantem, atau kayak apa gitu yang mengharuskan lu harus jadi orang yang kuat dan berlatih bela diri gitu? Dulu sebenarnya motivasi saya itu menjadi petinju sebenarnya. Oh, petinju. Karena saya waktu kecil sering nonton Chris John. Oh iya. Ya, dulu Chris John kan sering main kemana-mana kan, sampai Las Vegas. Iya, legend banget. Dia sering ketemu orang-orang bule gitu kan. Nah, dulu gue punya mindset walaupun masih SD, masih SMP, itu masih remaja, tapi gue udah mikir kayak, wah ini orang ini jago kok bisa sampai di luar negeri dia main kan. Terus kayak gue pikir kayak nih orang petinju ini kayaknya banyak duit mereka ini. Karena kan apalagi kan saya kan maksudnya orang menengah nih, orang menengah ke bawah nih. Jadi kayak wah ini kayaknya bisa sukses nih di dunia baku hantam ini kan. Karena gue pikir kok mereka bisa ya kayak gitu. Makanya sebenarnya motivasi saya itu menjadi petinju sebenarnya awal-awal, yang masih pas belum tahu apa-apa itu udah mikirnya kayak gitu. Karena mungkin di zaman Bang Ardi juga waktu itu kan memang mungkin si tinjunya lagi naik. Iya benar. Dan pada waktu itu gue nonton Chris John itu tanding di RCTI tapi mainnya di Las Vegas. Keren. Iya, keren banget dia juara dunia waktu itu. Makanya gue bilang seru juga ya ada orang Indonesia bisa juara begitu. Gue mikirnya kayak gitu sih. Jadi kayak gue nonton tinju yang di TVRI itu kan orang-orang Indonesia semua tuh. Gue nonton tiap malam itu nonton. Karena kan kalau tinju itu kan nggak bisa siang karena banyak anak kecil. Jadi gue nonton tiap malam. Keren juga nih orang-orang yang bisa bertinju. Iya, gue bisa lihat kayak jadi kayak wah pengen nih kayak gitu tinggal di Jakarta jadi petinju gitu. Karena di Manado kan itu susah mau jadi atlet karena kan nggak bisa langsung jadi atlet terus langsung berangkat gitu. Kalau di Jakarta kan kita latihan langsung bisa bertanding gitu-gitu. Event kurang. Iya, kalau di kampung-kampung itu kurang masih. Tapi kalau ngomong-ngomong kayak misalkan yang lu tadi kan Bang punya ekspektasi nih kayak wah bayarannya mahal nih, kayak bayarnya kayak gede nih. Cuman kan waktu itu kan masih awam nih Bang nih. Terus pas sekarang sudah bener-bener masuk ke dunia itu, menurut lu sesuai gak dengan apa yang lu bayangkan pada saat itu? Kayak bayarannya lah segala macem kayak gitu. Menurut gua sih bayaran nggak sesuai ekspektasi yang gua pikir saat gua masih kecil ya. Saat gua masih remaja itu nggak sesuai ekspektasi sih. Dengan resiko yang kita tanggung. Iya benar. Latihan. Tapi gua punya
punya rencana ke depan, nggak mungkin gue akan main di Indonesia terus, karena ekspektasi gue main di Indonesia itu gajinya banyak kan. Ternyata gaji yang banyak itu saat kita main international fight. Kalau menurut gue sekarang ya, yang sekarang ini yang gue rasakan, kalau kita main di international fight, otomatis sudah bisa banyak duit itu. Karena kalau masih dalam negeri itu masih, kalau mau bilang itu belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena kebutuhan atlet itu bukan cuma kayak makan, bukan. Jadi kayak dia harus ada lebih protein, suplemen gitu-gitu, susu protein kan gitu, kita penting banget. Karena kalau misalnya kita atlet kan, kita beraktivitas itu lebih dari orang biasa yang beraktivitas biasa kan. Tapi kalau kita atlet, misalnya kita sehari 2 kali latihan, itu udah gila banget. Tubuh kita butuh protein. Jadi ibaratnya kayak mesin yang dipakai, kayak ganti olinya juga harus cepat. Benar. Saya kayak biasa normal nih, mesin motor 1 bulan ganti oli, tapi karena kita bukan yang normal, kita 2 minggu aja udah harus ganti oli, kayak gitu. Benar. Tapi ganti olinya yang positif lah. Bukan yang lain. Bener. Tapi nih, kayak untuk mencapai harapan dan cita-cita lu Bang untuk go internasional, lu kan harus jadi yang terbaik nih di Indonesia. Iya, benar. Jadi sekarang tuh gimana nih persiapannya nih? Kayak motivasinya tuh sejauh ini yang ngedorong lu untuk bertahan dan jadi yang terbaik di Indonesia buat go internasional tuh ada nggak sampai sekarang gitu, kayak gue harus jadi yang terbaik? Ya, gue harus bisa jadi yang terbaik dari sekian banyak fighter yang ada di Indonesia. Karena motivasi gue itu, gue setiap hari latihan. Intinya gua harus bisa makan, dan harus bisa kirim uang ke orang tua di kampung kan. Jadi gini, jadi gua setiap kali latihan, setiap kali kerja private, itu gua mikirnya harus bisa makan dan harus bisa kirim uang ke orang tua. Karena apa? Kalau setiap kali saya berhenti, saya nggak akan dapat uang. Setiap kali saya nggak kerja, saya nggak akan dapat uang untuk kirim uang ke orang tua dan makan, ya kan? Kalau saya nggak bisa makan, saya bisa sakit. Kalau saya udah sakit, saya nggak bisa kirim duit ke orang tua. Itu motivasi saya. Kenapa saya harus tetap terus berkembang? Nggak bisa diam di tempat. Jadi kayak kita pengen berkembang, nggak bisa diam di tempat aja. Jadi kayak di Indonesia nggak mungkin aku harus bermain di Indonesia terus. Harus bisa lebih dari itu. Karena tahu sendiri kalau misalnya kita bertahan, ya gajinya gitu-gitu terus kan. Benar. Nggak bisa ngandelin dari satu tempat doang. Iya, benar. Makanya kita harus bisa bergerak terus, harus bisa move lah gitu. Sip. Pokoknya kita doain yang terbaik. Terus dengar-dengar nih yang paling deket tuh nanti ada pertandingan tuh di Baku Hantam ya? Iya. Itu, nanti Baku Hantam ya. Iya, itu persiapannya gimana nih Bang? Ya, siap banget kah? Apa masih kayak wah gue masih harus yang gue pelajari nih, latihan kaki kah atau apa? Atau gue lagi ready nih? Ya, gue sekarang lagi pengen latihan tambah kaki gitu. Jadi karena gue rasa ini kan kita main kickboxing kan, jadi kita harus tambahin kaki. Karena akhir-akhir ini gue latihan boxing terus, cuma tangan doang. Jadi pengennya bisa lengkap, bisa balance ya. Nah, saat ini saya ada teman di sini di SBC. Ini teman gue dan Chandra Sandika, kayak gue hubungin orang-orang yang bisa bantu gue gitu untuk tanding. Karena gue lihat di ISBC itu kakinya lincah-lincah semua. Karena waktu itu gue pernah lihat Dewa juga tanding kan, si Dewa bawa ISBC, gue lihat dia tanding sama si Brian Lawitan. Nah, itu memang seru banget mereka. Dan gue lihat anak ini kakinya terbang-terbang gitu.
Keren juga ya, soalnya Brian Lawitan ini andalannya sulut juga. Iya. Taekwondonya. Jadi juga dia. Iya, taekwondo juga. Jadi Sabam Brian. Itu dia terbaik di sulut. Karena yang datang itu dari Korea langsung latih dia. Makanya kakinya terbang-terbang. Kakinya bagus banget. Kayak gue lihat bisa bersaing sama Brian Lawitan kan, maksudnya orang masih muda, masih masih baru lah, maksudnya kayak masih baru pemula. Brian kan udah berangkat SEA Games kan. Kayak gue kayak tertarik gitu latihan di ISBC. Sekalian silaturahmi lah, biar bisa banyak teman. Karena kan bela diri kan itu luas. Iya benar. Di mana-mana kita kan pasti ketemu terus, benar nggak? Pasti itu aja ya. Iya itu aja pasti kita akan ketemu. Makanya gue pengen kayak banyak teman gitu. Apalagi kan gue perantau gitu. Pengen banyak teman-teman di sini. Apalagi gue lihat pas disapa di Instagram kalian orang-orang baik juga. Jadi makanya gue mendekatkan diri lah ke sini biar asik. Keren nih. Jadi si Bang Ardi ini kan dia pengen go internasional ya. Tadi kita sempat ngobrol juga, habis baku hantam tuh ada lagi ya Porprov ya. Iya, Porprov. Porprov tuh ada kejuaraan internasional kan kalau nggak salah? Ada hammer fight dulu, boxing, sabuk, baru abis itu international fight di Malaysia. Muay Thai itu, Muay Thai. Nah, ini bawa nama Indonesia kan? Ini bawa nama Indonesia. Gokil, keren. Kita doain Bang Ardi jadi juara ya. Terus amin. Semua impiannya langsung bisa tercapai sesegera mungkin. Amin. Pokoknya yang terbaik buat Bang Ardi. Siap. Ya, habis ini kita makan sate. Habis ini kita makan-makan habis podcast. Yoi. Terakhir nih Bang. Kita kan punya tim juga ya di kampung ya, namanya Kampung Bela Diri. Itu rintisan ISBC ya, program ISBC. Jadi kayak kita bikin komunitas gratis. Jadi hampir setiap bulan tuh kayak kita bawa orang ke sini, kita biayain tanding, terus kita biayain latihannya juga. Kalau ada rezeki dari donatur atau siapapun, kita cari biasanya kemana aja, kita kasih alat mereka. Nah, ini kan mereka sedang merintis nih, dan sebenarnya nggak sedikit yang tahu Bang Ardi, ya pasti banyak fans lah di sana, fans Bang Ardi nih. Kasih dong kayak motivasi mereka supaya bisa tetap konsisten nih, terutama orang-orang daerah Lebak bisa konsisten, komitmen, dan bisa di posisi Bang Ardi sekarang. Karena yang gue denger tuh Bang Ardi tuh mulai tuh kayak terhitung telat ya? Iya, terlambat 24 tahun kayak udah bisa di posisi ini loh. Kayak apalagi teman-teman yang mulai dari sekarang kan umurnya 10 tahun, 12 tahun. Kayak harusnya kalau punya komitmen gitu, harusnya bisa lebih ya Bang. Gimana tuh Bang? Jadi begini, kita kan persiapan. Persiapan itu gratis, ini dikasih wadah gitu. Iya, betul. Jadi pertama kita harus bersyukur karena kita dikasih tempat latihan gratis. Itu paling pertama. Dan bikin kita berkembang karena kita loyal sama pelatih kita. Iya, betul. Pokoknya harus ingat pelatih. Dedikasinya pelatih dan orang tua. Jadi kalau misalnya pelatih udah kerja keras, berarti kita harus kerja keras juga sama pelatih. Kita kasih tunjuk yang terbaik. Kalau di prinsip gue ya, gue selalu tunjukin di pelatih gue kalau gue itu terbaik gitu. Nah, ini gue suka nih. Karena begini, pelatih itu dia sudah mengorbankan waktu untuk kita latihan, udah dikasih gratis. Jadi kita harus mendedikasikan diri kita harus sama pelatih kita gitu. Jadi kayak kita habis bertanding nih. Nih pelatih, ini yang gua persembahkan buatmu gitu. Kalau misalnya, karena gini, gue pikir orang tua itu nggak tahu keluh kesah kita saat kita bertanding, tapi hanya pelatih kita yang tahu. Makanya kalau ada pelatihan gratis, kita harus bersyukur banget. Dan itu saat kita bertanding, dedikasi kita hanya ke pelatih, karena begini, kalau misalnya kita bertanding nih, kalau pelatih lihat kan, malu kita kalau misalnya jelek mainnya kan.
tapi ini gue dedikasikan buat pelatih gue ini, yang selama ini ngelatih gue selama 5 tahun, 10 tahun gitu kan. Tapi di saat dia nonton ini, gue harus tunjukin yang terbaik. Itu motivasi dari saya. Kalau saya bertanding, saya nggak kasih terbaik, berarti pelatih saya jelek cara melatihnya kan. Tapi kalau pelatih kasih bagus, udah kasih gratis, nggak mungkin gue jelek. Pokoknya intinya dedikasi kita loyal sama pelatih. Udah itu aja. Keren. Karena gini, pelatih udah kasih waktu, udah kasih korbankan waktu, udah kasih teknik, udah kasih ilmu, iya kan? Terus kita nggak bisa dedikasikan diri kita buat pelatih, itu nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak akan kemana-mana. Kita akan hanya berdiam di kampung aja dan jadi orang nggak tahu orang jadi orang apa gitu, nggak tahu. Pokoknya kita harus dedikasikan diri kita ke pelatih. Saat pelatih mengkasih teknik gratis, waktunya gratis semua. Pokoknya itu harus pikir itu terus. Siap. Keren Bang Ardi. Pokoknya semoga semua rencana-rencananya ke depan, event-eventnya tuh bisa dimudahkan ya. Iya, amin. Bisa dilancarkan. Juara pasti kita dukung. Amin. Ya, seluruh kabupaten dukung Bang Ardi pastinya. Bandung juga. Misalnya di Bandung nih, di kebanggaan kita satu nih harus menang. Selebrasi gue tuh. Iya. Anjay. Tuhan. Siap, ya benar. Jadi number one and Tuhan. Keren. Siap. Itu penting banget sih itu. Ada nggak ini kan lawan di Baku Hantam tuh kita kenal juga ya. Kita pernah latihan juga sama Bang Johan. Johan Wahyudi. Kita juga respect ya beliau tuh ya. Luar biasa lah, prestasinya juga luar biasa. Apa ada kata-kata buat Bang Johan nih yang mau disampaikan gitu? Ya, kalau mau kata-kata buat Johan, yang penting kita persiapan aja. Karena kalau kita misalnya cuma adu mulut di luar oktagon itu nggak akan berguna. Jangan adu mulut doang. Kita akan adu jotos di oktagon, oke? Persiapan yang matang aja. Nah, itu Bang Johan, bukan gue, dia. Dia yang nyuruh. Oke, siap. Tapi tetap respect sama Johan. Keren. Ya, dari sekarang gue akan respect. Tapi saat kita ketemu di oktagon, hilangin dulu respectnya, kita baku hantam dulu. Asik. Keren. Oke, Bang Ardi, itu aja sih. Tapi sebenarnya masih banyak pertanyaan, mungkin nanti di belakang layar ya. Iya, siap. Nyate dulu. Iya, kita habis ini makan dulu kan. Lapar soalnya ngomong. Siap. Jangan kapok datang ke sini ya. Siap, pasti nggak akan kapok. Siap. Us. Mantap.